الفاتحة بنية القبول وتمام كل الصول والمقبول.
وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita bahas puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fis sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulum wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah, pada malam ini sehubungan malam Jumat kita sudah mulai penutupan ya, maka bahasan puasa kita bahas pada malam ini untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan didasari dengan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau mendapatkan ketakwaan atau pasti kau akan mendapatkan ketakwaan. Dari ayat ini tentunya
menjadi dasar kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa sih kita diharuskan untuk berpuasa? Ada apa? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Tentu pada ayat itu diseru adalah allazina amanu. Karena kita sebagai orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, Allah firmankan, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang mengira ketika mereka menyatakan dirinya sebagai orang beriman, mereka tidak diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Kami telah menguji umat-umat terdahulu untuk mengetahui mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Jadi kalau kita diwajibkan berpuasa, tidak lain karena Allah ingin mengetahui keimanan hambanya. Allah sudah suruh, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Berarti Allah ingin memastikan keimanan kita, maka perlu diuji untuk berpuasa. Maka dalam berpuasa yang namanya ujian itu pasti berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Agar kita bisa tembus dengan tantangan dan rintangan, harus bersabar. Makanya kata Nabi, as-sawmu nisfus sabr. Berpuasa separuh daripada kesabaran. Jadi harus bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan harus bersabar. Was-sabru nisful iman. Kalau dia bersabar, itu separuh dari keimanan. Berarti ketika dia berpuasa, maka dia harus bersabar. Ketika dia bisa bersabar, maka masuklah ia dalam rangkaian keimanan. Maka disitulah keimanan akan teruji di saat ia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itulah dasarnya. Nah, untuk memperkokoh iman ini, apa yang mesti kita dapati? Agar iman kita ini benar-benar kokoh, kuat dalam menjalankan ibadah puasa, apa yang mesti kita miliki? Allah katakan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kunci untuk memperkokoh keimanan itu 3. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia takut kepada Allah, apabila disebut nama Allah, hatinya merasakan ketakutan. Artinya orang yang beriman, imannya akan kokoh bila mana ia selalu berzikir, mengingat Allah sampai merasakan ke dalam hatinya. Nah, itu iman akan menjadi kuat. Kalau dia cuma sekedar ingat kepada Allah tapi tidak sampai menyerap ke dalam hati, maka keimanan itu belum bisa kokoh. Jadi di samping dia ingat, menanamkan rasa takutnya kepada Allah. Tuh. Seperti halnya orang kalau dibilangin, dikasih tahu ada maling,
orang main judi di situ di lapak. Ada yang bilang orang lagi narkoba, ada yang bilang polisi. Padahal polisinya kagak ada. Cuma ngomong doang polisi. Dia percaya tuh, dia beriman sama polisi. Ketika disebut hatinya bergetar, mana? Nah, artinya setingkat itu sudah memiliki keimanan pada polisi. Tuh. Itu bergetar takut. Nah, bisa gak hal ini ketika kita kaitkan kepada Allah? Ketika disebut asma Allah, ada Allah. Bergetarkah hati kita? Takutkah hati kita? Seperti itulah. Ketika disebut nama Allah, iman akan semakin takut, maka tanda iman akan semakin kuat. Tuh. Nah, yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an, bertambah keimanan seseorang itu. Itu orang yang beriman adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, karena di dalam Quran itu banyak mengandung satu ilmu, petunjuk, obat, rahmat, dan berbagai macam. Ketika ia membaca Quran dan ia merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, walaupun hanya sedikit, orang yang beriman akan merasakan bagaimana menambah kenikmatan di dalam membacanya. Tuh, ya. Zadathum imana, percaya imannya makin nambah. Tuh, makin nambah. Ya. Kayak gitu. Seperti kita ketika belum ada dibukanya ganjil genap, naik mobil masih bebas, peng gitu. Tapi ketika ada yang bilang, hati-hati lu, gitu ya, ganjil genap udah berlaku, orang yang ngomong, apaan, belum berlaku, gitu. Ada kabar di berita di TV, Gage sudah berlaku di daerah ini, daerah ini. Wah, makin percaya dia. Wah, akhirnya apa? Dia nggak mau lewat situ dah. Wah, kagak dah. Nah, kenapa? Ketika dia membaca satu berita yang mengingatkan dia, maka dia semakin percaya, nggak berani dah. Nah, begitu juga orang beriman ketika dia baca Quran, keimanannya semakin bertambah. Itulah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman dalam menghadapi kehidupan apapun, dia tidak memiliki rasa takut untuk urusan dirinya dan keluarganya. Kenapa? Sebab dia sudah memiliki kepercayaan dalam mempasrahkan dirinya kepada Allah. Jadi orang yang beriman, dia nggak punya rasa takut dengan yang lain. Sebab dia udah serahin urusannya kepada Allah. Dia yakin, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kembali ke tahapan kedua. Ketika diberitahu kabar ayat Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bakal cukupin hidup ente. Orang beriman semakin percaya. Udah dah, saya tawakal sama Allah. Saya sudah tidak sanggup lagi, ya Allah. Saya pasrahkan dari saya kepadamu, ya Allah. Apa yang akan kau lakukan kepada hamba, hamba siap. Seperti layaknya orang meninggal dunia, ketika
dimandikan, di ini, dia akan diam saja. Begitulah pasrahnya seseorang kepada Allah. Itulah kunci untuk memperkokoh keimanan seseorang agar iman semakin mantap, dan di saat ia menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, dia akan semakin kuat dalam menghadapi ujian-ujian itu. Nah, kalau iman sudah dipenuhi, ibadah puasa sudah dijalani dengan baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Kalau sudah mendapatkan ketakwaan, maka keutamaan dari ketakwaan itu luar biasa banyaknya, yang sudah pernah kita ulas di dalam kitab Nasaihud Diniyah di bab-bab awal. Itu keutamaan ketakwaan luar biasa. Rezeki Allah kasih, kemudahan dalam segala urusan, diberikan ilmu laduni, itu ya. Allah sediakan surga sebagai fasilitasnya bagi orang yang bertakwa. Luar biasa. Itulah buahnya ketika ia mendapatkan ketakwaan. Nah, ini dari segi motivasi di dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita masuk mengenai masalah ahkamus siyam, hukum-hukum berpuasa. Ya. Tadi dari segi alasan berpuasa dan langkah apa yang harus dipersiapkan untuk memperkokoh iman, ingat tuh ya, itu langkahnya itu tuh. Nanti kita bakal mendapatkan satu derajat yang disebut dengan ketakwaan. Ya, ingat itu. Kenapa kita berpuasa? Karena kita sebagai orang beriman harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi ujian? Imannya harus diperkokoh. Bagaimana iman kita untuk bisa kita perkokoh? Allah katakan ada 3. Perbanyaklah berzikir sambil kita merasakan rasa takutnya kepada Allah. Bacalah Al-Quran sehingga kita menambah yakin dan selalu membenarkan ayat Quran tersebut. Serahkanlah, bertawakallah kepada Allah dalam segala urusan apapun. Insya Allah iman akan semakin kuat, dan puasa yang kita jalani pun juga akan semakin baik. Kalau sudah kita dapati ini, maka ketakwaan akan kita miliki derajatnya itu. Nah, sekarang masalah hukum ahkamus siyam. Berpuasa. As-sawmu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya menahan. Wa syar'an imsakun 'anil muftirat ala wajhin makhsus. Secara istilah puasa itu menahan dari segala yang membatalkan dengan cara-cara tertentu. Jadi puasa artinya menahan. Ya. Puasa artinya menahan secara menahan dari yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai waktu terbenam matahari. Puasa ini ada puasa yang wajib. Kita langsung mempersingkat saja. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Kapan seseorang dikatakan wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Kata Nabi, ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah ketika engkau melihat hilal, dan berlebaranlah ketika engkau melihat hilal. Jadi orang yang dikatakan wajib melaksanakan puasa Ramadan ketika ia dapat melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Hilal terlihat, maka saat itulah dia wajib menjalankan ibadah puasa esok harinya. Dan Sya'ban jumlahnya 29 hari. Fa in ghumma alaikum, kalau ternyata tidak terlihat hilal pada tanggal 29, fa akmilu salasina Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Jadi kewajiban seseorang menjalankan ibadah puasa, kalau ada yang lihat hilal maka wajib puasa. Kalau hilal tidak terlihat maka disempurnakanlah puasa Sa'ban menjadi 30 hari. Itu. Nah, untuk kita nanti Ramadan, bagaimana masalah puasa kita di bulan Ramadan nanti, kapan pelaksanaannya? Dalam ru'yatul hilal ada beberapa ketentuan. Ketika kita melihat hilal, maka ada kadar di mana hilal itu bisa terlihat dan tidak bisa terlihat. Beberapa ulama dan ahli astronomi mempunyai pandangan berbeda di dalam menetapkan imkanur ru'yah. Hilal itu dapat terlihat dan tidak dapat terlihat. Apa yang kita ketahui dari guru-guru kita, Guru Wahab dan Habib Utsman, Guru Marzuki, semuanya bahwa ketentuan hilal bila di bawah 7 derajat maka tidak mungkin hilal itu bisa terlihat. Tuh. Hilal nggak bisa terlihat. Berarti menggenapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, kalau nanti bulan Ramadan, ya, itu hilal tingginya 2,5 derajat. Jadi sangat kecil sekali hilal itu, kemungkinan kecil dapat terlihat. Dan kemungkinan besar tidak terlihat hilal itu. Artinya kalau hilal tidak terlihat, maka pelaksanaan ibadah puasa digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari, jatuhnya pada hari Minggu. Ya, kalau hilal nggak kelihatan. Kalau hilal terlihat dan ada yang mengaku melihat, sehingga pemerintah memutuskan dan menetapkan hilal jatuhnya, hilal terlihat, maka apa yang menjadi ketetapan pemerintah silakan. Mau mengambil, mengikuti juga silakan. Gimana ketetapan pemerintah? Pemerintah menetapkan pada hari Sabtu puasa, ya silakan. Tuh. Tapi hal ini bertentangan dengan ketetapan dari ulama-ulama, guru-guru kita, karena tinggi hilal masih sangat kecil, 2,5 derajat, sehingga sangat tipis sekali hilal itu bisa terlihat. Jadi digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi puasanya hari Minggu. Ya, kalau pemerintah mutusin hari Sabtu, ya kalau mau puasa Sabtu silakan. Tuh ya, kalau mau puasa Minggu ya silakan, tapi harus punya prinsip. Kenapa puasa Sabtu dan kenapa puasa Minggu? Itu harus ada ilmunya. Oh, puasa Sabtu ya karena pemerintah netapin, silakan. Oh, puasa Minggu karena hilal masih di bawah 7 derajat dan sangat mustahil untuk bisa terlihat. Dan yang melihatnya pun kebanyakan pemerintah mengambil dari beberapa pelosok di luar daerah. Dan itu di luar matlak, ya, di luar ketentuan matlaknya, tempat terbitnya. Jadi itu, ya. Jadi ijtihad yang puasa hari Minggu karena ijtihadnya ulama, di mana kadar hilal di bawah 7 maka tidak bisa terlihat. Jadi kata kuncinya untuk puasa Ramadan kemungkinan ada berbeda bila mana ketetapan pemerintah jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau Lebaran insya Allah bareng, bulan 7,5 tinggi. Lebaran insya Allah bareng. Mendingan Lebaran bareng ya. Jadi pergi untuk hilalnya itu hari Jumat saja? Iya, hari Jumat. Tapi karena kecil nggak usah. Karena kecil nggak, udah jauh macet, mendingan nanya aja, telepon aja dah. Gitu. Nah nanti kalau mau Lebaran baru niat, karena gede, jalanan sepi. Ya, itu
wajib puasa, di mana orang bisa dikatakan wajib puasa Ramadan karena mengetahui terlihatnya hilal. Paham tuh ya? Nah, dalam menjalani ibadah puasa yang wajib ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Al-Islam, Islam, wa taklif, ya, sudah dewasa, berakal, wal itaqah, ada kemampuan, wasihah, dan sehat, wal iqamah, dan mukim, tidak bepergian. Jadi syarat wajib puasa 5. Islam, kalau yang bukan Islam nggak wajib. Berakal dan sudah dewasa. Kalau yang masih kecil dan orang gila nggak wajib. Wal itaqah, ada kemampuan. Itu ya. Kalau yang tidak mampu karena tua dan sakit yang tidak mungkin sembuh, tidak wajib. Wasihah, sehat. Kalau yang sakit enggak diwajibkan. Wa kana maridun aw ala safarin fa'adatu min ayyamin ukhra. Wal iqamah, tidak dalam bepergian jauh. Wajib tuh. Kalau orang yang lagi dalam bepergian jauh, maka dia tidak diwajibkan berpuasa karena dia lagi dalam bepergian. Fa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Begitu, ya. Itu syarat puasa. Nanti kalau statusnya lagi bepergian enggak wajib. Lagi bepergian, bukan mau bepergian, beda nih. Lagi sama mau beda. Kalau mau belum berangkat. Kalau lagi udah berangkat. Tuh, ya. Saya besok mau pulang kampung nih. Enggak puasa. Salah. Kalau gitu enggak wajib puasa dong ya. Lah, salah. Kalau mau berarti ketika ente berangkatnya lagi puasa, enggak boleh enggak puasa, wajib puasa. Gitu ya. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, tahu-tahu pas ketika subuh sudah dalam perjalanan, maka tidak diwajibkan berpuasa. Begitu ya. Itu syarat wajib puasa. Ada syarat-syarat sah puasa. Syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Arba'atun, ada 4. Al-Islam, Islam. Kalau orang Islam wajib puasa. Apa? Sah puasanya. Kalau orang kafir puasa enggak sah puasanya. Ya, enggak sah. Wal aqlu, berakal. Orang berakal puasa sah. Kalau orang gila puasa enggak sah. Ya. Wan niqa'u 'anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Kalau orang lagi haid nifas puasa enggak sah. Ya. Wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia tahu waktunya ini adalah diperbolehkan berpuasa. Harus tahu dulu. Karena ada waktu di mana orang tidak boleh puasa, ada waktu di mana orang boleh puasa. Ya, kalau Ramadan sudah pasti berpuasa. Nah, itu syarat sah puasa. Ya. Ada 4, Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Tuh ya. Dan mengetahui di mana waktu itu boleh dilakukan berpuasa. Setelah kita mengetahui syarat-syarat sah puasa dan syarat-syarat wajib berpuasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini bedain. Kalau syarat wajib berarti ketentuan dalam melaksanakan puasa itu menjadi wajib. Kalau syarat sah puasa umum, puasa wajib ke, puasa sunnah ke, maka masuk. Ya, syarat wajib puasa ini khusus yang puasa wajib. Apa? Islam, dewasa, berakal, itu, ya, nah, itu wajib.
Nah, kalau dia bukan Islam nggak wajib. Kalau dia masih kecil nggak wajib. Kalau dia tidak berakal nggak wajib. Karena kondisi dia adalah orang yang tidak berakal. Tuh. Ada kemampuan, ada kesehatan, ada mukim, itu yang wajib. Kalau ada orang yang tidak puasa, tuh, orang yang tidak puasa, kita tanya, sampeyan Muslim atau bukan? Tuh ya, saya Islam. Lalu kenapa nggak puasa? Gitu ya. Kalau Islam nggak puasa, bisa jadi ente gila. Itu karena hanya orang gila yang tidak wajib puasa. Sehat gak? Sehat. Loh kalau sehat kenapa nggak puasa? Ada dua pilihan, bisa jadi Islam, bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang gila. Gitu ya. Nah, rukun puasa, arkanus saum, rukun puasa ada dua. Pertama niat. Dia rukun puasa niat, harus niat dulu. Gitu ya. Nah, niat ini ada dua, ada niat setiap hari, ada niat 1 bulan. Dalam puasa wajib niat sebelum subuh, wajib niat malam hari. Kalau puasa wajib, jadi bisa niatnya habis sholat taraweh, bisa niatnya sebelum sholat subuh. Nah, niat puasanya harian. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang pendek, nawaitu sauma syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Bisa juga. Tuh ya, yang pendek. Kalau yang biasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu niat dalam hati, jangan diucap doang. Habis tarawih baca nawaitu shauma, hatinya kosong, percuma. Niatnya ngucap, hatinya juga ikut berniat juga, baru sah puasanya. Kalau cuma di mulut, hatinya diem, kosong, percuma, dianggap tidak niat. Untuk niat puasa 1 bulan, nawaitu syahri Ramadhan, nawaitu sauma syahri Ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Imam Syafi'i wajib niat setiap hari. Imam Malik diperbolehkan, yang wajibnya adalah malam pertama. Untuk malam kedua, ketiganya tidak wajib bagi Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik pertamanya niat 1 bulan sudah. Andai kata dia besoknya nggak niat, sah. Kalau Imam Syafi'i setiap malam harus niat, maka diduakan untuk berjaga-jaga. Seandainya dia lupa niat, maka niatnya dibikin 2, niat harian juga, niat 1 bulan. Jadi malam pertama niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Selesai itu niat puasa 1 bulan. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi atau fardhan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, fardu karena Allah ta'ala. Nah, itu niat 1 bulan. Jadi kalau sudah niat yang setiap hari, setiap malam, dan niat bulannya, ketika nanti dia lupa, maka puasanya tetap sah. Andai kata dia nggak niat 1 bulan, nggak niat 1 bulan, tahu-tahu dia lupa niat, tuh, maka kalau lupa niat, puasanya dianggap tidak sah dan tetap tidak boleh makan dan minum. Ya. Waduh, saya nggak niat puasa lagi, semalam kelupaan. Gimana nih? Kalau ente kelupaan nggak niat puasa dan nggak niat puasa semalam, berarti ente tidak bisa puasa, nggak sah puasanya.
Oh, kalau nggak sah puasanya, boleh bebas dong, boleh makan minum. Wah, tetap. Walaupun dia lupa niat, tetap tidak boleh makan minum, haram hukumnya. Kecuali hanya orang sakit dan orang gila yang boleh makan minum. Jadi biar kata dia lupa nggak niat, tetap harus tahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Gitu ya. Berarti harus kodok tuh. Harus kodok lagi kalau dia nggak niat atau niat. Itu niat harus dia miliki, harus dia lakukan di malam pertama niatnya 2 kali, maka malam keesokannya cukup sekali. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Kalau yang pertamanya 2 kali kayak gitu ya. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu niat 1 bulan. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah tarkul muftirat, meninggalkan yang membatalkan puasa. Dia harus berusaha ninggalin yang membatalkan puasa. Tuh ya. Yang namanya puasa itu kan menahan. Jadi jangan sampai ada yang membatalkan puasa dilakukan. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh, ke mulut, ke telinga, ke hidung, kedua kemaluan, masuk ke sesuatu apapun ke dalam rongga tubuh, maka batal puasanya. Bila masuknya dengan sengaja. Kalau masuknya tidak sengaja, maka tidak batal. Masuk ke dalam sini 10 kali sendok makan, kelupaan, nggak sadar dia, tuh ya, maka tetap sah puasanya. Kenapa? Karena dia lupa. Dia harus berupaya menjauhkan, jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tuh, ya. Itu yang pertama, ya, dia jauhin tuh, jangan sampai masuk. Yang kedua, wal qai'u, dia harus menjauhkan jangan sampai sengaja muntah. Sengaja memuntahkan. Ya. Oh, tadi masuknya sesuatu termasuk hati-hati swab. Swab tuh bisa membatalkan karena dia masuk ke dalam rongga tubuh sampai ke dalam. Ya. Jadi kalau mau swab jangan pas puasa. Ya. Jangan pas puasa. Yang repot ini. Ada yang di rumah sakit harus di swab dulu. Waduh, yang jagain. Ya. Berarti habis buka kalau mau. Habis buka cari lab yang bisa malam-malam. Nah, yang kedua muntah dengan sengaja. Kalau muntah karena sakit dia batal. Kalau muntah dengan sengaja maka batal. Gimana muntah sengaja? Ya, kalau umpamanya dia sudah kemasukan sesuatu ke dalam tubuh, dia mau muntahin keluarin, atau dengan sengaja bisa batal. Dia kemasukan laler ke dalam, dia mau muntahin, itu sudah masuk ke dalam, jangan dimuntahin lagi, nolak rezeki namanya. Udah biarin aja, gitu ya. Yang ketiga wal jima. Kalau dia jima di saat puasa maka batal, bukan batal lagi, bahkan sampai kena kifarat. Kena kifarat. Jima harus hati-hati, apalagi pengantin baru, harus hati. Ya. Wa khurujul mani bi mubasyarah, keluar air mani. Kalau dia lagi puasa air maninya keluar. Kalau keluarnya air mani dengan bersentuhan kepada lawan jenisnya, itu ya, bi mubasyarah, maka itu batal. Tapi kalau keluar air mani karena mimpi maka tidak batal.
ngimpi jima keluar mani nggak batal. Ya, tapi kalau dia melek, megang bininya, dielus-elus badannya, sampai keluar. Nah, itu bisa, atau dicium bininya, keningnya, nah, itu ya, keluar juga, dedol, gitu ya. Nah, itu batal, karena bersentuhan. Itu ya. Kemudian wal junun, gila, tuh ya, gila. Jadi kalau dia gila batal puasanya. Ya. Kalau dia gila batal puasanya. Ya. Kemudian mabok dengan sengaja batal. Kalau mabok nggak sengaja nggak batal. Mabok dengan sengaja, ya, jadi dia morfin gitu ya. Memang memasukkan ke dalam sini, kalau morfin kan biasanya nggak pakai itu, di sini disuntik. Ini kalau disuntik di sini nggak batal puasa. Tapi karena membuat dirinya jadi mabok itu bisa batal. Kalau suntikannya mah kagak. Yang batal itu kalau maboknya. Mabok dengan sengaja bisa batal. Agak nggak batal. Nggak batal. Yang batal kalau mabok-mabokan. Ya. Kemudian murtad. Kalau murtad batal puasanya. Haid bagi perempuan, nifas, melahirkan itu juga bisa batal puasanya. Nah, itulah diantara hal-hal yang harus dihindari buat orang yang berpuasa, jangan sampai ia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk yang dapat membatalkan pahala puasa dia harus hindari. Apa tuh? Jangan berbohong, jangan memandang dengan syahwat, tuh ya. Kemudian jangan ghibah, menggunjing orang lain, ya. Jangan bersaksi palsu. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat menghabiskan pahala puasa. Jadi orang yang berpuasa rukunnya itu, dia niat dan dia harus menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik membatalkan puasanya ataupun membatalkan pahala puasa. Dia harus jaga, jangan sampai ia melakukan hal-hal tersebut. Nah, dalam melaksanakan puasa ada sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnah dalam berpuasa? Sunnah-sunnahnya adalah ta'jilul fitr. Sunnah kalau mau buka puasa segera. Sudah masuk segera. Apa aja yang dimakan? Tuh ya. Apa aja yang dimakan bisa kita makan. Ada kuaci, kita makan kuaci dah. Yang penting bisa batal dulu. Nah, ya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam itu batal. Takhiru sahur, sahurnya ditunda, jangan malam-malam. Sudah mau menjelang subuh sekitar jam 4 atau jam setengah 4 maka nyaur. Itu sunnah menunda sahur. Yang berikutnya adalah berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Kalau kita mau puasa carilah yang menguatkan badan, yaitu kurma. Karena kita habis lemah fisiknya, untuk melaksanakan ibadah tarawih buka dengan kurma. Makan kurma. Kalau nggak ada kurma, sesuatu yang lain, yang manis-manis, ya, ataupun air putih. Kemudian wa iktsarul Quran, perbanyak membaca Al-Quran, banyakin tuh Quran dibaca. Targetin Ramadan ini saya harus berapa khotam. Targetin saya Ramadan ini dalam sehari 1 juz, udah. Atau 2 juz atau 3 juz, tinggal ditargetin. Kalau mau murojaah hafalan yang sudah pernah dihafalin tapi lupa, kasih waktu, sempatkan untuk murojaah yang pernah dihafal diulang-ulang lagi, gitu, ya. Was-shadaqah fi Ramadan, dan sedekah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak bersedekah. Keluarkan harta yang kita miliki itu untuk bersedekah.
Tuh ya. Nabi menganjurkan ya. Da'u mardakum bis sedekah. Kita punya penyakit, sedekah. Gitu. Nabi katakan da'u mardakum bis sedekah. Obati sakitmu itu dengan sedekah. Kalau kita punya penyakit, duit kita habisin buat berobat mulu. Gimana bisa kita buat jadiin bekal? Obat itu tidak harus mutlak dari berbentuk medis. Karena obat itu bisa jadi sembuh penyakit seseorang karena dari sedekah yang dia keluarkan. Jadi kalau kita tahu ada penyakit, bagi dua. Ini berobat juga, ini sedekah juga. Kena. Tuh, ya, kena dua-duanya. Karena kita nggak tahu yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Yang nyembuhin Allah, bukan obat. Kalau yang nyembuhin Allah berarti silakan sebagai ikhtiar berobat, ya. Dan sebagai tawakal untuk mengharapkan ridha Allah, bersedekah juga. Nah, Ramadan perbanyakin sedekah karena di bulan itu berlipat gandanya pahala. Nah, jadi itulah berbagai macam hal-hal yang dilakukan dalam kesunahan berpuasa. Ada hal-hal yang dimakruh dalam berpuasa. Apa yang hal yang dimakruh? Dalam berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, jangan berlebih-lebihan. Jangan disedot, jangan terlalu sampai ke sini berkumur-kumurnya. Ya. Kemudian jangan mencicipi makanan, kecuali tukang masak. Kalau jadi laki, bininya lagi masak, gak usah ikut-ikutan nyicipin, biarin aja. Ya nggak boleh, makruh hukumnya. Bekam makruh. Jangan bekam di saat berpuasa. Jadi itulah beberapa hal yang dapat kita pelajari terkait tentang masalah persiapan menghadapi bulan Ramadan. Semoga wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah, sebagai pengingat lagi, nanti malam Jumat adalah untuk penutupannya, ya. Membaca maulid dan lain sebagainya. Jadi mohon kehadirannya malam Jumat besok, acara penutupan kita, baik mingguan ataupun bulanan juga kita tutup. Istilahnya kita merowahan, ya gitu. Ntar yang penutupan gua gak ngaji, jangan begitu. Artinya kita isi akhir Sya'ban dengan berkumpul, tuh, ya. Hadirin jamaah, ada undangan habis ini, undangan tahlil almarhum Bapak Tasrif. Jadi mohon kehadirannya nanti ba'da salat Isya. Kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwal birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.